Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Oktavia dengan NIM 858173943 dari program studi PG PAUD Universitas Terbuka. Di sini saya akan mempresentasikan secara ringkas terkait tugas filsafat ilmu. Bagaimana ya ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu? Kira-kira seperti apa ya? Mari kita simak penjelasan dari saya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mengenali dulu tentang ontologi. Ontologi merupakan studi filsafat tentang sifat yang dikatakan ada, menjadi ada, keberadaan sesuatu atau kenyataan. Sederhananya, ontologi adalah ilmu yang khusus mencermati atau mempertanyakan apa yang ada di balik segala sesuatu yang dianggap ada atau mungkin ada. Misalnya, ada kata tugas. Kata ini dalam bentuk filsafat ada tulisan dan juga ada dalam bentuk lisan. Jadi ada yang tulisan tugas, juga ada yang bentuk lisan atau diucapkan. Tugas seperti yang saya contohkan ini adalah salah satu contoh bentuk yang diucapkan. Nah, mari kita lihat dari sudut pandang ontologi ini, mencermati dan mempertanyakan. Alam bawah sadar kita selalu memikirkan, apa itu tugas, sejak kapan ada tugas, seperti apa bentuk tugas, bagaimana tugas ini bisa ada, dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada nantinya akan menjadi pernyataan-pernyataan ontologi. Konsep ilmu ontologi ini cukup mudah. Ilmu itu mesti dipertanyakan dan juga dicermati agar ilmu itu memang benar adanya. Jadi, cobalah teman-teman untuk mencermati dan mempertanyakan ilmu itu dari sudut pandang ontologi, agar teman-teman dapat melihat keberadaan ilmu dan merasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua yaitu epistemologi. Kata epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani. Episteme berarti pengetahuan, sedangkan logos itu artinya ilmu. Jadi, epistemologi adalah ilmu khusus yang mempelajari tentang pengetahuan dan ilmu itu sendiri. Khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validitasnya, dan juga ruang lingkupnya. Sederhananya, epistemologi adalah pelajaran tentang asal-usul pengetahuan, kebenaran pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan itu dikatakan benar. Jadi, jika kita mempelajari epistemologi ilmu, berarti kita ingin mengetahui dan memahami asal-usul ilmu, kebenaran yang ilmiah, dan bagaimana kebenaran yang dikatakan ilmiah. Lanjut ya. Sesuatu dapat dikatakan sebagai pengetahuan jika hal itu dianggap benar, diyakini, dan mendapat pembenaran. Dalam memperoleh kebenaran ilmu, maka kita harus semaksimal mungkin menjauhkannya dari unsur subjektivitas atau hal-hal lain di luar diri kita yang tidak masuk dalam apa yang kita cermati dan teliti. Jadi, kita meyakinkan orang lain tentang suatu kebenaran yang berasal dari ilmu, maka mau atau tidak, suka atau tidak, kebenaran itulah yang layak kita terima sebagai kebenaran yang umum atau dapat diterima oleh semua orang. Kemudian kita lanjut ke poin yang terakhir yaitu sudut pandang aksiologi. Aksiologi berfokus pada nilai, yaitu etika dan juga estetika. Penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata. Etika mengacu pada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang. Sedangkan estetika mengacu pada rasa keindahan yang juga biasa dikaitkan dengan seni. Saat kita menyatakan sebuah kebenaran ilmu, kita pasti dihadapkan dengan realitas bahwa ilmu pengetahuan atau kebenaran itu perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita menemukan kebenaran ilmu, maka aksiologi akan berperan dalam menunjukkan nilai dan juga kebenaran ilmiah yang kita temukan.
Dengan adanya pengetahuan memudahkan kita dalam menentukan adanya aksi atau tindakan. Teman, kesimpulannya yaitu ontologi itu intinya adalah mencermati dan mempertanyakan tentang sesuatu yang ada. Kemudian epistemologi itu ilmu dan pengetahuan, intinya adalah pembenaran. Jadi harus dengan menggunakan ilmu yang terbukti validitasnya. Jadi harus sahih kebenarannya. Kemudian aksiologi yaitu nilai dari etika dan estetika. Setelah adanya pengetahuan yang kita miliki, tentunya kita akan bisa dengan mudah menentukan aksi atau tindakan yang kita lakukan di kehidupan nyata. Kurang lebih seperti itu teman-teman penjelasan secara ringkas dari saya. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.